Lawu, terbentang hamparan hijau yang telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah Jawa selama lebih dari 1 abad. Hari ini, Kemuning dikenal sebagai destinasi wisata alam yang menawarkan kesejukan dan keindahan. Namun, jauh sebelum itu, kawasan ini merupakan salah satu aset ekonomi yang dikelola oleh Praja Mangkunegaran. Melalui perkebunan, Mangkunegaran tidak hanya memanfaatkan kekayaan alam, tetapi juga membangun sistem ekonomi yang memberikan nilai bagi wilayah dan masyarakat. Kisah itulah yang akan kami telusuri dalam video ini. Halo, aku Widya Pacita Razaliani, biasa dipanggil Widya, mahasiswi Hubungan Internasional Universitas 11 Maret. Nah, yang ini aku, Nafsiwa Eka Arifah, biasa dipanggil Iwa, dari Prodi Hubungan Internasional juga. Saksikan video kami yang berjudul Kemuning di Bawah Mangkunegaran, Jejak Kewirausahaan yang Menghidupi Sebuah Wilayah. Mangkunegaran dikenal sebagai salah satu praja di Surakarta yang tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga mengembangkan berbagai aset ekonomi. Berbeda dengan pandangan bahwa kerajaan hanya bergantung pada pajak atau upeti, Mangkunegaran mengelola sejumlah unit usaha produktif seperti perkebunan dan pabrik gula. Salah satu kawasan yang memiliki peran penting dalam strategi tersebut adalah Kemuning. Berada di lereng Gunung Lawu dengan tanah vulkanik yang subur dan iklim yang sejuk. Kawasan ini memiliki kondisi yang sangat mendukung untuk budidaya tanaman perkebunan. Pada masa pengelolaan Mangkunegaran, Kemuning menjadi bagian dari upaya membangun perekonomian praja melalui pengelolaan sumber daya alam secara produktif. Untuk memahami jejak kewirausahaan tersebut, kami melakukan perjalanan menuju Kemuning. Meskipun pengelolaannya telah berubah, kawasan ini masih menyimpan lansap dan cerita yang menjadi bagian dari sejarah ekonomi Mangkunegaran. Dalam konteks kewirausahaan, langkah Mangkunegaran menunjukkan kemampuan melihat potensi wilayah, mengelola sumber daya yang dimiliki, serta menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Inilah bentuk kewirausahaan yang berkembang jauh sebelum konsep bisnis modern dikenal seperti sekarang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Widya Pacita Razaliani sama rekan saya Nafsiwa dari UNS. Di sini saya mau wawancara ibu buat memenuhi tugas kewirausahaan gitu. Jadi mulai pertanyaan pertama. Saya tinggal di sini awal tahun 1986, tanggal 29 Juni. Terus saya sekolah di sini di SD Kemuning 1 Jenawi, Gumeng, Karanganyar. Terus saya jualan di sini semenjak Jembatan Kaca Kemuning Sky Hill beroperasi tahun 2022, tanggalnya 25 Desember. Di sini itu pertama kali ada kebun teh itu yang mengelola dari PT Rumpun Sari Kemuning, kerjasama sama Kodam Diponegoro Semarang. Yang kedua dialihkan kepada PT Lawu Group. Jadi di sini banyak wisatawan yang datang di Kemuning Sky Hill. Jadi otomatis Sabtu Minggu itu beribu-ribu tamu yang datang. Masuk kawasan 10.000, tiket parkir 3.000, masuk Jembatan Kaca 30.000. Di sini tuh kalau hari biasa itu normal, tapi Sabtu Minggu weekend tanggal merah itu lumayan ramai. Kalau ada tamu yang masuk itu minimal tahun baru aja kemarin 11.500 orang. Itu sehari? Sehari. Wow. Terus kalau hari Lebaran kemarin 10.500 orang itu yang masuk Jembatan Kaca. Jadi kan di Kemuning Sky Hill
dari awal sampai bulan sekarang itu ya lumayan ramai. Jadi di sini tuh misalnya bawa rombongan kan ada yang masjid, ada yang ekor, ada yang masuk wahana, ada pelosotan, ada kereta, macem-macem. Di sini tuh banyak yang pendatang baru, misalnya tamu dari Singapura, dari Malaysia, dari Dari luar NTT. negeri malahan Iya, ya. di sini tamunya itu tamu pendatang jauh semua. Jadi tiap hari itu bergantian tamu, nggak mungkin satu bulan satu tahun mesti ke sini. Banyak yang penasaran, otomatis senam jantung. Jadi kalau nggak berani nggak usah dipaksa. Juga jalannya tricky juga. Ya, Iya. jalannya ekstrim juga. Jadi kalau misalnya ke sini masih pagi kan masih gratis lumayan. Pagi jam berapa itu? Pagi otomatis jam 6. Jam 6 lihat pemandangan Gunung Lawu, view-nya juga bagus. Di sini banyak villa, banyak itu apa itu wisata kemuning yang lain, banyak resto, banyak tempat-tempat untuk keluarga. Resto banyak, Candi Ceto juga deket, Candi Subuh juga deket, Telaga Madirja di sini. Kabupaten Karanganyar itu otomatis terkenal wisatanya paling. Terus habis itu kan banyak banget wisatawan yang datang sini beribu-ribu. Terus habis itu dari banyak negara juga. Iya. Ini sangat memengaruhi kehidupan masyarakat di sekitarnya juga ya, Bu? Ya, kalau warga sini banyak tamu, banyak rezeki, otomatis dagangnya aja nggak ramai. Kalau hari biasa normal, yang kebanyakan itu mobil pribadi sama orang jeep. Kalau rombongan itu cuma Sabtu Minggu. Ini kan dengar-dengar nih soal Mangkunegara itu kan ada sebelum pas tahun eranya kemerdekaan itu perpindahan aset ya. Apa yang Ibu tahu tentang Mangkunegara perpindahan aset tersebut? Kalau saya tahu cuma ini kan pertama kali sebelum apa itu di sini tahun 1945 itu kan di sini belum jadi kebun teh. Jadi karena Indonesia merdeka dijadikan ini tanah milik TNI Kodam Diponegoro. Terus dialihkan yang ngelola PT dari PT Rumpun Sari Kemuning. Yang tangan kedua dialih sama Lawu. Udah itu kontrak 35 tahun. 35 tahun. 35 tahun. Dirikan wisata Kemuning Sekahil. Jembatan kaca terpanjang se-Jawa Tengah. Wow. Dari Diponegoro disewakan ke PT Lawu. PT Rumpun Sari Kemuning. Didirikan perkebunan teh. Terus tangan kedua dari PT Rumpun Sari Kemuning dialihkan ke Lawu Group. Lawu Group mendirikan wisata Kemuning Sekahil Jembatan Kaca. Udah, yang saya dengar cuma itu. Kan lahirnya saya di sini. Berarti Kemuningnya ini punyanya Kodam, tanahnya milik Kodam, tapi Tanahnya wisatanya milik Lawu Group kerjasama sama Kodam. Itu asli, yang jelas kontrak 35 tahun. Kan kontrak selama 35 tahun nih. Menurut Ibu kalau misalkan pindah kontrak itu bakal memengaruhi orang-orang yang lagi bermata pencaharian di sini nggak? Ya pengaruh juga kan di sini mungkin kalau beda pengelola dialihkan otomatis kan peraturannya beda. Ada yang jualan di sini boleh, ada yang jualan di sini nggak boleh. Jadi kan beda orang, beda peraturan. Jadi Harapan Ibu untuk kedepannya jadi gimana, Bu? ya saya pas aja, rezeki yang ngatur Tuhan. Iya betul. Ya rezeki yang ngatur Tuhan, bukan kita. Kita cuma numpang. Ya. Ya. Oke. Udah semua.
Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih banyak ya Bu. Semoga lancar-lancar terus usahanya. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Bu. Saya Nafsiwa Karifa, kami dari UNS, ada tugas kewirausahaan Kak. Kakak sebelumnya asalnya dari mana? Saya dari Jogja. Oh, dari Jogja. Sudah berapa kali Kak berkunjung di Kemuning? Kesini baru pertama kali ini. Oh, Kak. baru pertama kali. Menurut Kakak wisata paling menarik di Kemuning apanya? Ini sih Kak yang lantai kaca ini karena kayak menantang gitu. Oh, gitu. Ya, Kakaknya umur berapa sih? saya baru 16 mau 17 tahun. Oh, sama keluarga di sini. Iya. Oke. Terus kira-kira kakaknya di sini nginep nggak? Atau berapa lama mengunjungi sini? Mungkin cuman kesini aja, nanti biasanya mampir kemana gitu. Oh, gitu. Berarti nginep ya? Enggak, tadi dari Jogja dari Oh, pagi. gitu. Terus Oh. ke Klaten dulu baru kesini. Oh alah gitu. Terus selama berkunjung di Kemuning ini biasanya mengunjungi apa aja Kak? Sama beli apa aja? Ya biasanya sama beli oleh-oleh gitu Kak, buat keluarga yang lain di rumah juga. Oke. Terus menurut Kakak, apakah Kemuning ini punya potensi buat terus berkembang gitu Kak? Pasti ada Kak, karena ini sangat menarik juga ya bagi wisatawan pastinya. Iya. Jadi mereka pengen coba hal-hal lain. Suasananya juga sejuk ya? Ya, Oke. Udah mungkin itu aja Kak wawancara dari kami. Makasih banyak Iya, ya. makasih, Kak. Halo Kak, perkenalkan nama saya Nafsiwa, kami dari UNS. Nah, di sini kami mau tanya Kakak sebelumnya namanya siapa? Yulia. Kakaknya? Mas Yusuf, Oke. Kakaknya asalnya dari mana? Sragen. Sragen juga sama. Sragen juga. Terus sudah berapa kali berkunjung di Kemuning Kak? Baru sekali nih. Baru sekali ini. Ya, jujur baru pertama kali ini. Oke. Terus menurut Kakak apa yang menurut Kakak menarik di sini sampai Kakak berkunjung ke sini? Apa tertarik itu deh loh Kak, jembatan kacanya. Oh, jembatan kacanya ya. Iya. Oke. Terus kira-kira kakaknya berapa lama menghabiskan waktu di sini? Nginep kah atau cuma sehari aja langsung pulang? Sehari langsung pulang. Oke. Terus selama berkunjung di sini udah berkunjung kemana aja? Terus beli apa aja Kak? Baru kesini tadi. Oh, baru di sini sampai. aja ya. Kebetulan baru sampai. Oh, baru Tapi sampai. kalau niat ada. Oke, oke. Yang pertama tuh jembatan yang layangnya itu, bukan yang skahilnya. Setelah itu paling ngopi atau cari makan biasa. Oke, oke. Terus menurut Kakak apakah Kemuning ini punya potensi buat terus berkembang, Kak? Punya. Cerita masyarakat menunjukkan bahwa Kemuning bukan sekedar kawasan perkebunan. Wilayah ini menjadi ruang hidup yang sejak lama tumbuh bersama aktivitas ekonomi. Meskipun bentuk usahanya berubah, keterkaitan antara alam, masyarakat, dan kegiatan ekonomi masih terus berlangsung. Kewirausahaan bukan hanya tentang mendirikan sebuah usaha. Lebih dari itu, kewirausahaan adalah kemampuan membaca potensi, mengelola sumber daya, serta menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.